Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah rahimakumullah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pingantos rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing wekdal menika Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu di tempat menika wonten ing Mushola Al Hikmah. Ingkang mugi tansah Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan dan keistiqomahan dumateng kita sedaya anggenipun bertolabul ilmi lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita sedaya anggenipun bertolabul ilmi dan memudahkan untuk memahami napa ingkang Allah Subhanahu wa taala sampun tetapaken kagem umat menika, kagem kita sedaya untuk menjalani kehidupan sebagai seorang hamba di kehidupan dunia menika. Salajengipun Bapak Ibu sedaya, salawat salam mugi tansah tercurahkan dumateng suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ki dumateng keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in lan sedaya kaum muslimin dumugi yaumil qiyamah samangke. Bapak Ibu sedaya jamaah rahimakumullah, saderengipun kita masuk dalam pembahasan nggih. Bapak Ibu sedaya, kita lajengaken nggih pembahasan kita dalam pembahasan fikih nggih, fikih ingkang kita pahami wonten ing wekdal menika kita mlebet wonten ing pembahasan fikih muamalah nggih, kitab fikih muamalah nggih menika terkait jual beli dan yang semisalnya nggih, baik jual beli, sewa menyewa, kemudian napa wakaf dan sak piturutipun nggih nika termasuk dalam pembahasan bab muamalah nggih. Bapak Ibu sedaya, mengawali pembahasan bab menika nggih tentunipun ugi para ulama nalika mengawali pembahasan menika senantiasa membawakan hadis-hadis atau ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk senantiasa dalam mencari rizki, mencari ma'isyah, penghidupan menika dengan jalan yang halal. Sebab bab menika, bab muamalah menika terkait bagaimana kita mencari ma'isyah, penghidupan, mencari duit gitu ya, secara bahasa mudahipun nggih. Pramila di antara hadis ingkang para ulama sampaikan di awal pembahasan menika inggih menika ingkang dipun wataken saking sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu an yara abdahu yas'a fi talabil halal nggih, rawahu Tabrani. Nabi ngendika satemene Allah menika mencintai remen dumateng seorang hamba, dumateng hamba nggih, atau ingin melihat seorang hamba atau hambanipun yas'a, berusaha fi talabil halal, untuk mencari rezeki ingkang halal dengan jalan yang halal nggih. Nika hadis dipun wataken Imam At-Tabrani. Jelas nika anjuran bahkan perintah dumateng kita sedaya supados ketika kita berusaha mencari rezeki, mencari ma'isyah, penghidupan, hendaknya mencari dengan jalan yang halal nggih. Sebab nanti keberkahannya tergantung tingkat kehalalan ingkang kita jalani dalam hal menika nggih. Lan ugi sangat banyak nggih hubunganipun kalian kehidupan kita nggih. Di antaranipun rezeki ingkang boten halal bisa menjadikan doa boten mustajab, boten terkabulkan. Bahkan dalam sebuah hadis ugi dijelaskan setiap daging yang tumbuh dari yang haram maka tempatnya adalah di neraka. Nggih, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram maka tempatnya adalah di neraka. Pramila Bapak Ibu sedaya nika menjadi hal yang penting
karena kita semuanya yang hidup di dunia ini tentu tidak akan lepas dari yang namanya muamalah semacam ini, nggih. Dalam mencari rizki pasti tidak lepas dari hal-hal semacam ini. Oke, dan sebagian besar tentunipun dalam jual napa mencari rezeki kebanyakan pintu-pintu terbesarnya adalah jual beli. Nggih, pramila yang paling banyak dibahas dalam bab menika adalah tentang jual beli. Nggih, bahkan rumiyin seorang sahabat Umar bin Khattab melarang masyarakat ketika itu, nggih, yang tidak memahami fikih dalam muamalah untuk berjualan di pasar. Nggih, beliau nate ngendika, la bai'a fi suqina illa man yafqahu wa illa kalar riba sya'am aba. Beliau ngendika, tidak diperbolehkan untuk berjualan fi suqina, di pasar kita ini, illa kecuali man yafqah, tiang ingkang faqih, ingkang paham terkait bab muamalah, bagaimana berjual beli secara syar'i, nggih. Wa illa, jika tidak, ketika tidak paham kemudian memaksakan untuk berjualan, akalar riba sya'a am aba, dia akan memakan harta riba, baik itu ia kehendaki ataupun tidak, sadar ataupun tidak, nggih. Dados nika menjadi penting nggih kagem kita sedaya, terutama para suami yang mempunyai kewajiban untuk mencari rezeki, maka hendaknya sedikit demi sedikit memahami terkait muamalah menika, sehingga kita termasuk orang-orang yang memang senantiasa menjaga jalan rezeki menika, nggih. Dan kita hendaknya, dan Nabi selalu menganjurkan untuk berdoa, nggih, Allahumma kfini bihalalika an haramika, ya Allah cukupkanlah hamba dengan harta yang halal dari yang haram. Niki doa ingkang kedah napa kita ulang-ulang, supados napa Allah senantiasa memberikan jalan dari rizki yang halal dan menutup jalan-jalan dari rizki yang haram, nggih. Sebab menika sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, akhlak-akhlak anak-anak kita, bahkan kita sendiri. Ketika memang yang kita makan adalah hal-hal yang haram, tentunya akan jauh dari akhlak yang karimah, sangat berpengaruh, nggih. Kemudian Bapak Ibu sedaya, al-bai' nggih, bai' niku secara bahasa atosipun mubadalah, mubadalatu syai'in bi syai'in. Mubadalah niku saling tukar menukar. Maka dulu ada barter nggih, tukar menukar. Misalipun buku dipun tukar kalian napa? Piring, dipun tukar kalian pulpen, dipun tukar kalian benda yang lainnya, niku barter, nggih. Sama, makna aslinya adalah tukar menukar. Dan dulu tidak mesti dengan uang, sesuatu yang bernilai kan, asalkan sama-sama ridho, nggih, ketika itu maka diperbolehkan untuk saling menukar, nggih. Kemudian secara syar'i pengertian al-bai' utawi jual beli nggih menika mubadalatu malin bimalin ala sabilit taradi. Nggih, niki di antara bentuk ta'rif, di antara bentuk definisi ingkang para ulama sebutkan. Sebab para ulama nggih banyak mengungkapkan dengan berbagai ungkapan yang berbeda-beda, tetapi pada intinya adalah sama, nggih. Di antaranya mubadalatu malin bimalin ala sabilit taradi, nggih. Jadi saling tukar menukar harta dengan harta tertentu, atau harta dengan nilainya, dengan samannya, dengan alat tukarnya, nggih menika bisa rupiah, bisa dolar, bisa yang lainnya, nggih, bisa dinar atau rial dan semisalnya, nggih. Ala sabilit taradi, dengan saling keridhaan satu dengan yang lainnya, artinya bukan dengan paksaan. Pokoknya kamu harus menjual mobilmu kepada saya dengan harga sekian, itu maksa namanipun, nggih. Niku maksa, niki tanpa paksaan, nggih, tanpa paksaan, dengan saling keridhaan. Nah nika pengertian baik utawi jual beli nggih, jual beli dados saling bertukaran barang tertentu dengan alat tukarnya, baik alat tukarnya nanti berupa rupiah atau dolar dan lain sebagainya. Kemudian ala sabilit taradi, dengan dilakukan dengan saling
rela, ridho, bukan atas dasar paksaan, nggih, bukan atas dasar paksaan. Meskipun nanti ada jual beli yang atas dasar paksaan tetapi sah. Misalnya mungkin seseorang punya hutang dan dia mungkin menggadaikan sertifikat mobilnya atau tanahnya. Kemudian dia dalam jangka waktu yang sudah tentukan tidak bisa membayar hutangnya. Maka pihak kedua yang menghutangi boleh memaksa si pihak pertama yang meminjam uang karena nggak mampu untuk membayar, dia boleh memaksa menjual mobilnya, tanahnya atau apa yang menjadi jaminannya. Kemudian dipaksa dijual dan kemudian diambil haknya. Niku diperbolehkan meskipun dipaksa. Nah, ini kok dalam kasus semanten ugi seperti itu. Kemudian dalam jual beli niku terdapat rukun. Ya, saderengipun kita masuk pembahasan tentang rukun jual beli wonten ing kitab menika terjemahan dipun saderengipun nggih. Dados jual beli utawi al-bai' niku dipun halalaken oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala wonten ing surat Al-Baqarah. Allah ngendika wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Nggih, Allah telah menghalalkan bai', jual beli, dan telah mengharamkan riba. Nggih, telah mengharamkan riba. Nggih, termasuk riba samangke dipun bahas wonten ing bab menika. Nggih. Nika dalam ayat menika jelas Allah mengumumkan bahwasanya Allah telah menghalalkan jual beli. Silahkan berjual beli. Nggih. Atas itu bahkan pintu-pintu rizki yang yang sangat dianjurkan untuk ditekuni, nggih, jual beli. Kemudian berdasarkan hadis Nabi SAW riwayat Imam Al-Hakim, su'ila Rasulullah SAW ayul kasbi atyab. Nabi nate dipuntangleti, pernah ditanya pekerjaan apa yang paling bagus, pekerjaan apa yang paling baik. Faqala, beliau ngendika, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya. Dengan tangannya, artinya dia sendiri terjun menekuni bidang menika. Wa kullu bai'in mabrurin, dan seluruh jual beli adalah mabrur, suatu hal yang baik. Nika menunjukkan jual beli sangat dianjurkan. Bahkan Nabi sendiri pun dulu diantara profesinya adalah sebagai seorang pedagang. Ya, seorang pedagang. Ketika beliau bahkan dagangnya antar negara, antar negara, pergi ke Syam, ke Yaman untuk berdagang beliau. Kemudian para sahabat pun demikian. Para sahabat ternyata juga para pedagang. Abdurrahman bin Auf ketika berhijrah beliau meninggalkan seluruh hartanya. Kemudian ketika sampai di Madinah, beliau ditawari oleh sahabat Ansor untuk diberikan sepetengah dari hartanya, tapi beliau nggak mau. Beliau hanya ingin ditunjukkan oleh pasarnya di mana. Biar saya ingin bekerja sendiri, berdagang sendiri. Beliau bahkan tanpa modal pergi ke pasar untuk berdagang. Lalu kemudian beliau dalam waktu yang singkat sudah menjadi saudagar yang kaya. Artinya beliau memang sudah sejak lama menekuni bidang tijarah menika, bidang perdagangan, bisnis menika. Nggih pramila beliau dengan bekal ilmu bisnis yang beliau miliki sangat mudah kemudian untuk membangun bisnis kembali. Nah niku maka sangat dianjurkan, nggih, sangat dianjurkan untuk kaum muslimin nggih menguasai bidang menika, bisnis menika nggih dados agar kaum muslimin juga mempunyai kekuatan dari segi finansialnya, nggih, finansialnya. Meskipun demikian Bapak Ibu sedaya tentunya kemampuan seluruh kaum muslimin tidak sama, nggih, mboten sami. Memang wonten ingkang sebagian yang diberikan kelebihan dalam perkawis menika, mudah memahami bidang menika dan mudah menjalaninya sehingga nggih bisnisnya lancar-lancar kemawon. Ugi ada sebagian yang memang diuji, nggih, diuji memang tidak dimudahkan sebagaimana yang lainnya. Nah, ini kan sebagai ujian karena memang sunnahnya semacam sunnatullahnya semacam itu, nggih.
Dados mboten mungkin kemudian semua kaum muslimin menjadi kaya semua, ya mboten mungkin. Nggih. Lalu apa hikmah dari dipun syariataken zakat dan sedekah? Nggih, pramila saling mengisi dan menguatkan nggih antara yang dimudahkan untuk melakukan bisnis jual beli dan yang memang diuji dengan kesusahan. Anika di antara hadis dan ayat yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli dan sudah dihalalkan. Nggih, tentunya dengan aturan-aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Bukan berarti setelah Allah menghalalkan jual beli kemudian segala bentuk jual beli menjadi halal, mboten. Tetapi ada jual beli di masa jahiliyah kemudian dihapus oleh Islam. Nggih, riyen ada jual beli mulamasah. Nggih, napa matanya dipun tutup menawi mau beli sesuatu, mata dipun tutup, dipun ikat ngagem kain sehingga boten bisa melihat, kemudian hanya dengan mengusap saja. Niki barangipun, misalipun beli kain cuman dirabake mawon. Tentu boten saged menilai barang menika sae napa boten. Nggih, boten saged maksimal. Sehingga kemudian hanya dengan mulamasah kemawon, mengusap atau meraba-raba kemawon, kemudian menentukan saya milih ini dengan harga sekian, kemudian dibeli. Akhirnya napa? Bisa dia untung, bisa dia rugi, bisa itu mendapatkan yang baik dengan harga murah atau bisa dia mendapatkan harga yang tinggi tapi dengan kualitas yang tidak baik, sehingga ada gharar di situ, ada jahalahnya juga, nggih. Sehingga napa mboten pasti. Nah niku kemudian datang Islam dan dihapus jenis jual beli menika, nggih. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk jual beli yang dihapus oleh Islam, nggih. Oleh karena itu bukan serta-merta ketika Islam menghalalkan jual beli kemudian segala bentuk jual beli kemudian bisa diamalkan, boten. Kedah napa kita pelajari sehingga Umar bin Khattab kelawan bahkan nggih sampai ngendika, siapa yang tidak paham dengan fikih jual beli jangan berjualan di pasar ini. Kenapa? Sangat memungkinkan untuk jatuh kepada muamalah ribawiyah ataupun muamalah gharar yang ada gharar dan jahalahnya di situ. Nah, itulah diantara bahaya ini pun ketika seorang kemudian berjual beli tidak memahami fikih muamalah menika, nggih. Nah menika diantara ayat dan hadis. Salajengipun dalam jual beli niku ada rukun-rukunipun, nggih. Ketika tidak terpenuhi rukunnya tidak terjadi jual beli, nggih. Ada 3 rukun jual beli, nggih. Pertama al-aqidan, kedah wonten al-aqidan, 2 orang yang saling melakukan akad, nggih menika al-bai' wal mushtari, ada pembeli dan ada penjual, dan ada pembeli. Kedah wonten ketika hanya ada penjual tidak ada pembeli tidak terjadi jual beli, atau sebaliknya hanya ada mustari, hanya ada pembeli kemudian tidak ada penjual, tentu tidak akan terjadi proses jual beli. Terus pertama kedah wonten al-bai' wal mushtari, ada penjual dan ada pembeli, nggih. Dan napa rukun pertama menika bai' dan mushtari niku kedah memenuhi beberapa syarat. Untuk sah jual belinya antara penjual dan pembeli kedah memenuhi beberapa syarat, nggih menika kedah balik dan berakal. Sudah balik Pak Bu, nggih. Dados jual beli yang dilakukan oleh anak kecil itu tergantung nanti nopo yang dibeli. Ketika yang dibeli hanya barang-barang yang nilainya tidak terlalu mahal, jajanan kemawon niku sah kemawon. Tapi ketika anak kecil kemudian membeli barang yang nilainya fantastis, anak kecil di bawah umur beli mobil Pak, niku tidak sah, nggih, mboten sah jual beli pun, meskipun dia orang kaya anak kecilnya itu. Pewaris misalipun tiang sepahipun nggadahi nopo harta yang begitu banyak, meninggal kemudian putranipun menjadi pewaris tunggal tapi belum balik, belum tamyiz, kemudian dia membeli rumah, beli ini beli itu, tidak sah, nggih. Mboten sah, kedah walinipun ingkang membelikan, nggih. Nika pertama nggih, atasipun seorang penjual dan pembeli harus sudah usia balik dan berakal, tidak gila, nggih. Kemudian rasyid niku napa? Dia punya kemampuan untuk mengolah hartanipun, nggih. Napa? Terus bukan termasuk orang yang sifatipun
belum mampu memahamilah nggih untuk manajemen uangipun. Nah niku. Seperti anak yatim kemudian nanti diserahkan hartanya ketika dia sudah rusd nggih, sudah napa pandai mengelola hartanipun. Nah niku kedah terpenuhi 3 syarat menika. Kemudian napa ugi dia ini syaratipun nggih. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah sighah. Sighah ijab wal qabul, kedah wonten ijab dan qabul di dalam jual beli. Kalau dalam contoh bahasa Arabnya bi'tuka hadhihi sayyarah, misalipun hadhihi sayyarah bi alaf rupiah misalipun. Aku menjual mobil ini dengan 1.000 rupiah misalipun, nggih. Bi'tuka. Kalau dalam bahasa kita nggih, aku menjual buku ini misalipun seharga 1.000 rupiah. Niki ijabipun. Qabulipun napa? Qabaltu atau ya saya beli dengan bahasa. Niki intinipun dalam ijab dan qabul bukan lafadznya. Yang menjadi patokannya adalah maknanipun. Yang penting menunjukkan dia menjual dengan bahasa apapun dan si pembeli menunjukkan dia menerima, menyetujui pembelian itu dengan model bahasa apapun. Enggak mesti napa ya saya terima jual belinya dengan harga sekian, tidak mesti. Ya, yang penting napa? Meskipun dengan bahasa-bahasa kita setiap hari, yang penting menunjukkan pihak pertama penjual dia ingin menjual, kemudian pihak kedua dia ingin membeli. Nggih. Nah nika kedah wonten menjadi rukun. Nanti kemudian para ulama ngendika dikecualikan dalam beberapa hal. Nggih, yaitu dalam barang-barang yang memang mungkin seperti tadi nggih, tidak memiliki harga yang mungkin tinggi, hanya mungkin nilai-nilai yang biasa napa nggih, misalipun beri air napa nggih, air kemasan nggih. Kadang kalau di swalayan mboten wonten akad menika nggih, tinggal ngambil sendiri bayar. Nah nika ingkang dipun wastani baik mu'athah, nika diperbolehkan. Ketika nilainya adalah memang bukan nilai barang yang tinggi. Nggih. Kalau misalipun kita membeli barang tinggi, misalipun HP, kemudian kita tidak ada akad jual beli, niki menjadi tidak sah samangke. Nggih, kedah napa? Karena niki harganya coba tinggi, nanti kedah wonten rukun-rukunipun kedah terpenuhi. Sebab nanti menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nggih, ketika nanti ternyata ada kerusakan yang begitu banyak, nggih, mboten diketahui. Nggih, nah nika ijab dan qabul. Dan dalam ijab dan qabul kedah memenuhi beberapa syarat. Pertama apa? Alla yatulal faslu bainahuma. Tidak ada jeda yang terlalu panjang antara ijab dan qabul. Misalipun sekarang ada seseorang berkata pada kita mau menjual, si A berkata si B, aku mau menjual buku ini seharga 10.000 kepadamu. Kemudian si B tidak menjawab sampai berlalu berhari-hari. Nah ini sudah berjeda begitu panjang. Maka ketika nanti kemudian setelah sepekan, kemudian dia menuntut mana buku yang mau dijual kok enggak datang, nah itu sudah tidak berlaku. Sebab napa? Sampun apa? Sampun terjeda panjang, wektalipun terlalu panjang. Nah nika kedah tidak ada jeda yang terlalu panjang. Kemudian annal qabula muwafiqan lil ijab. Qabul yang ijab, yang qabulnya, yang menerima si pembelinya harus mengucapkan hal yang selaras. Qabulnya meskipun ucapannya berbeda-beda ungkapannya, yang baku misalnya contoh kecilnya adalah si penjual ingin menjual motornya seharga 2 juta. Maka si pembeli juga harus sama. Ya udah saya setuju membeli dengan harga 2 juta. Niki namanya selaras. Muafikon nggih. Ketika tidak, misalipun contoh yang tidak, si A ingin menjual ke si B dengan harga 2 juta, tetapi si B ya saya terima tapi harganya 1,5 juta. Sementara si A tidak mengiyakan, tidak ada proses tawar menawar, hanya langsung saya mau membeli tapi dengan harga 1,5 juta, kemudian dia membayar harganya, mengambil barangnya, niku tidak diperbolehkan karena si A belum mengiyakan, belum menurunkan harganya. Nah, kecuali si A juga
terjadi wis tawar menawar kemudian sepakat baru niku diperbolehkan. Kemudian ada muta'liq ala syarat, tidak istilahnya napa nggih, menggantungkan dengan sesuatu yang lain. Misalnya, ya saya mau membeli mobil Anda, tetapi ketika Anda mau menjual tanah Anda kepada saya, misalnya, itu nggak boleh, nggih, mboten diperbolehkan, nggih. Sebab niku ada unsur napa nggih, pemaksaan, ikrah, nggih. Dan yang semisalnya, au takyid biwaktin, atau adanya mengikat dengan waktu tertentu. Ya, saya mau membeli mobil Anda, tetapi setelah saya selesai mengurusi rumah saya misalnya. Ta'liq ini menyebabkan apa? Si A ini nggak bisa menawarkan kepada orang lain. Nah, ini kok tidak diperbolehkan, nggih. Nah, ini kok diantara syarat ingkang kedah terpenuhi dalam ijab dan qabul untuk menjadi sah, nggih. Kemudian rukun ketiga. Tadi rukun pertama adalah penjual dan pembeli kedah wonten, nggih. Rukun kedua ijab dan qabul. Rukun ketiga nggih menika al-ma'qud alaihi, al-mabi' wal wasaman. Nggih menika barang yang dijual dengan nilainya atau samannya, harganya, nggih. Alat tukarnya, dengan alat tukarnya. Barang yang dijual dan alat tukarnya. Nggih, dados kedah wonten. Kedah wonten 3 rukun menika, ada penjual, ada pembeli, ada ijab, ada qabul, ada barang yang dibeli dan ada alat tukarnya. Ketika terpenuhi kelima hal ini misalnya, kemudian tidak ada satu, enggak ada alat tukarnya, nggih mboten sah, mboten jadi. Ada penjual, ada pembeli, ada ijab, ada qabul, ada barang yang dijual tapi enggak ada alat tukarnya, enggak ada uangnya. Niku nggih mboten sah. Atau sebaliknya, ada penjual, ada pembeli, ada ijab, ada qabul, ada alat tukarnya, ada uangnya, tapi mboten wonten yang barang yang dijual. Niku nggih mboten sah. Artinya nanti menjual barang yang tidak dimiliki. Menjual barang yang tidak dimiliki, kecuali nanti ada jual beli, namanya jual beli salam. Jual beli salam. Nah, niku nanti meskipun barangnya belum ada, karena dia adalah nanti bentukipun napa pemesanan, nah niku nanti diperbolehkan. Nanti insyaallah kita bahas nggih. Oh ngoten, nggih. Nggih, kita selingi rumiyin nggih niki sampun jam 6:30 lewat. Kita selingi rumiyin menawi wonten pitakenan, wonten pitakenan nggih saking YouTube nggih, masalah tasbikil asabi nggih.